A few moments later. Yang lebih utama lagi kita menanamkan sikap-sikap positif terhadap kesehatan. Mungkin lebih cepat kalau kita lakukan di sini untuk kegiatan kita di sekolah ini karena kita lebih cukup lebih dalam lagi. Kalau menurut pendidik itu adalah kita mulai dari hati kita. Kalau sekedar untuk transfer ilmu pengetahuan, mungkin fungsi guru ini bisa digantikan dengan berbagai cara. Sementara kalau dengan mendidik, fungsi guru ini adalah tokoh sentral. Guru bisa menjadi contoh teladan bagi siswa-siswinya atau peserta didiknya. Jadi kalau menurut Ibu, mendidik yang lebih baik itu adalah mendidik dari hati, memberikan teladan yang baik, dan sehingga dari mendidik itu bisa melakukan perubahan baik dari tingkah laku, sikap maupun bertambah nilai. Sekilas dari Ibu. Kalau metode strategi yang digunakan, Bu? Kalau metode atau strategi dalam mengajar. Iya. Kalau metode atau strategi dalam mengajar ini kita tentu menyesuaikan dengan materi ajar kita. Apa yang kita ajarkan akan kita sesuaikan dengan metode yang kita gunakan. Nah, kalau pembelajaran kita biasanya misalnya tentang membaca, misalnya dalam Ibu mengajarkan misalnya membaca ayat Al-Quran, tentu bisa saja metode yang digunakan di sini untuk menghafal itu mengamati dulu atau mendengarkan bacaannya dulu, mengulangi, dan kemudian juga bisa kita mendiskusikan banyak strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan bagaimana siswa mampu untuk memahami atau untuk lancar dalam satu materi pelajaran. Mungkin kalau untuk metode atau strategi ini maksudnya kita sesuaikan dengan materi pelajaran. Tidak bisa kita fokus pada satu metode, satu materi atau satu strategi. Kita harus lebih bervariasi agar tidak timbul bosan. Kalau pendekatan terhadap siswa, Ya, pendekatan bisa pendekatan maksudnya pendekatan dari segi pembelajaran. Ya, kalau dari segi pembelajaran juga sama tadi kita kembalikan kepada materi kita. Kalau materi seperti ini bagaimana pendekatan materi? Sebenarnya metode, materi, pendekatan itu kan sesuatu yang hampir bersamaan dan juga memiliki beberapa perbedaan. Pendekatan, strategi, metode, itu semuanya kalau dikatakan satu, dia itu bisa dikatakan satu, tapi ada nanti perbedaan. cara Ibu menghadapi peserta didik itu kan ada yang berkebutuhan khusus dalam belajar itu gimana cara yang menghadapinya? Masing-masing peserta didik itu memiliki karakteristik yang unik masing-masingnya. Misalnya 28 orang dalam satu kelas itu, maka karakternya juga akan 28 macam juga. Jadi dalam satu kelas itu kita bisa membedakan kurang-kurangnya ada 3 kategori besar siswa kita, apakah dia itu siswa yang tergolong audio, visual, atau kinestetik. Mungkin dari hal-hal tersebut kita bisa membedakan perlakuan terhadap siswa yang audio bagaimana, yang visual bagaimana, yang audio visual juga ada kan, dan yang kinestetik juga bagaimana. Sementara untuk yang berkebutuhan khusus, kita lihat sampai di mana kebutuhan khususnya. Kalau mungkin kesulitan belajar baru, masih dalam tahap kesulitan belajar, mungkin kita bisa memberikan pembinaan setelah pelajaran wajib, atau kita beri tambahan, kita tuntun dalam setelah pelajaran wajib. Kalau untuk di sekolah ini siswa yang berkebutuhan khusus rasanya belum ada program untuk kesulitan belajar tapi tidak terlalu parah. Caranya memang ada perbedaan yang nanti diberikan tambahan atau yang lebih tepatnya diberikan khusus. Nah, Sudah siap. Mudah-mudahan